Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa, setelah dihajar oleh badai hujan beberapa hari, akhirnya terbitlah matahari hari ini ya. Tidak salah ungkapan yang lama berkata, badai pasti berlalu. Ya, tetap berdoa bagi rumah-rumah yang masih mati PDAM-nya, ya. Tetap bertahan. Oke, judul daripada firman Tuhan pagi hari ini, worship is a service. Dalam bulan ini kita banyak berbicara mengenai worship atau penyembahan. Dan minggu yang kedua, which is hari ini, kita berbicara sisi dari penyembahan yang adalah sebuah service pelayanan. Kata service bagi Anda Bapak Ibu yang bekerja di dunia hospitality atau hotelier, ini bukan kata yang asing, setuju? Service adalah pelayanan. Oke, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit introduction mengenai apa itu worship. Ya, kita mau samakan perspektif dulu apa itu worship. Penyembahan dari prakteknya itu dikategorikan dua. Oke, penyembahan dari prakteknya, ya dari prakteknya. Itu ada dua jenis, yaitu secara pribadi dan secara korporat. Amin. Ya, secara pribadi dan secara yang istilahnya berjemaah ini. Yang tadi dikatakan persekutuan orang kudus. Jadi ada dua jenis. Ada secara pribadi, yaitu saudara sendirian, belum gosok gigi, ya, belum sarapan, ya, baru di tempat tidur saudara pribadi. Yang saudara bilang sate, ya, saat teduh. Nah, itu pribadi. Mana lebih penting? Sama-sama penting. Amin. Yang introvert pasti bilang sate penting. Karena dia introvert, gak suka kumpul-kumpul. Suka di kamar sendirian, ditemani dengan guling, ya kan. Ditemani dengan HP, ya. Orang yang ekstrovert bilang, oh korporat yang lebih penting. Betul? Karena orangnya sanguin, orang kuning. Suka, pokoknya lebih banyak orang lebih baik. Kalau yang introvert lebih sedikit orang lebih baik. Sama-sama penting, karena dua hal ini, pribadi dan korporat, saling menunjang, saling mensupport, saling interchange, saling terikat satu dengan yang lain. Jadi keduanya saling menunjang. Penyembahan merupakan respon alamiah dan spontan akibat dari pengenalan terhadap objek yang disembah. Saya ulangi. Penyembahan, apa itu penyembahan? Saya bikin definisi yang paling sederhana. Penyembahan adalah merupakan respon yang alamiah dan spontan akibat. Jadi penyembahan itu adalah sebuah akibat. Dia bukan akarnya, tapi dia adalah akibatnya. Dari apa? Pengenalan terhadap objek yang disembah. Saya beri contoh, ini contoh yang mungkin terlalu sederhana. Misalkan tiba-tiba ruangan ini pintu gerbang terbuka, beberapa pas pampres berjaga-jaga dan masuklah RI1 di sini. Tanpa beritahu kepada saudara. Begitu saudara paling wajah semua ke belakang. Loh kok ada orang baju style hitam-hitam pakai safari gitu. Saudara lihat RI1 masuk. Apa yang saudara lakukan? Respon apa yang saudara lakukan? Apakah saudara akan begini? Apakah saudara tetap main Instagram, cek-cek IG story dan reel saudara? Enggak. Setuju? Tanpa disuruh, enggak ada MC bilang, para hadirin semua silakan bangkit berdiri karena Bapak Presiden. Enggak perlu. Saudara dan saya otomatis, apalagi yang belum pernah ketemu face to face, saudara akan berdiri, saudara nyalakan kamera saudara, dan saudara mulai shooting. At least saudara berdiri. Itu respon saudara kenal siapa yang masuk dalam ruangan ini. Penyembahan adalah respon saudara kepada objek yang saudara sembah karena saudara kenal. Saya beri satu contoh, nanti saudara bisa baca di rumah, Kejadian 18 ayat 2. Ketika Abraham lagi duduk-duduk di tendanya, di kemahnya, datang 3 orang. Enggak introduce themselves, tidak memperkenalkan dirinya siapa mereka. Tapi Abraham kenal mereka bahwa ini bukan manusia biasa, ini adalah malaikat Tuhan. Apa yang Abraham buat? Dia langsung berdiri, Alkitab berkata dia dalam ayat kedua dia sujud
dia menyembah mereka. Dan dia suruh istrinya bikin makanan dan dia jamu mereka. Itu respon alamiah dan spontan akibat dia kenal bahwa ini adalah Tuhan. Penyembahan yang benar dimulai dari pemahaman yang benar tentang penyembahan itu sendiri. Saya ulangi, penyembahan yang benar dimulai dari kapan? Ketika kita paham, kita mengerti yang benar tentang penyembahan itu sendiri. Amin. Dan ini semua harus balik ke dalam Alkitab. Halo. Saudara bukan tiru siapa-siapa yang di YouTube, tiru siapa-siapa yang ada berdiri di depan, worship leader gayanya gimana, penyembahnya harus 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat. Tapi saudara baca di Alkitab pemahaman apa, pengertian apa yang benar tentang penyembahan itu sendiri. Nah judulnya adalah Worship is a Service. Penyembahan adalah sebuah pelayanan. Perhatikan baik kalimat ini. To worship God is to serve God. Untuk menyembah Tuhan adalah sama dengan melayani Tuhan. Karena di dalam Alkitab 2 kata ini, to worship and to serve, itu muncul saling, apa itu istilahnya? Saling berhubungan satu dengan yang lain dan tidak bisa dilepaskan atau terpisahkan. Antara menyembah dan melayani. Contoh tadi yang Abraham, begitu dia ketemu dengan 3 orang yang diutus oleh Tuhan, dan banyak ahli teologi bilang salah satunya itu adalah Tuhan sendiri. Yang dia buat dia menyembah, kemudian dia melayani mereka, dia suruh istrinya buat makanan untuk menjamu mereka. Jadi menyembah dan melayani tidak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam terjemahan Alkitab, kata worship artinya pelayanan. Saya ulangi, kata worship, penyembahan adalah pelayanan. Pelayanan kita, nah ini perhatikan baik Bapak Ibu. Pelayanan kita kepada Tuhan yang paling jujur tanpa dibuat-buat atau rekayasa adalah ketika saudara dan saya berada di dalam aktivitas sehari-hari. Ulangi, pelayanan kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan yang paling jujur dan tidak dibuat-buat, tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi adalah ketika kapan? Ketika saudara dan saya ada dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena aktivitas di dalam gedung gereja dan atmosfernya itu berpotensi mempengaruhi saudara dan saya dari keadaan apa adanya menjadi ada apanya. Hei, benar gak sih? Betul? Setuju? Atmosfer gereja ini, orang-orang yang ada di sekeliling saudara, suasana gereja ini dengan nyanyian, penyembahan dan segala macam dengan musik, dengan asyir yang salaman dengan saudara di depan, itu berpotensi mempengaruhi kita tanpa sadar. Kita dari apa adanya bisa menjadi ada apanya. Datang bisa berubah 180 derajat tanpa disuruh. Setuju? Setuju? Yang paling kasar sekalipun, yang paling tidak ramah sekalipun bisa berubah total. Shalom. Yang tidak pernah bilang puji Tuhan bisa langsung bilang puji Tuhan. Yang jarang bilang haleluya langsung cepat sekali bilang haleluya. Yang kalau di luar sana malu bilang puji Tuhan, begitu di depan gereja puji Tuhan bisa berkali-kali puji Tuhan. Apa kabar Bu? Belum ngomong udah puji Tuhan, baik. Hei, benar gak sih? Nyanyi semua diatur, buka berapa senti mulutnya. Angkat tangannya gimana. Benar gak sih Bapak Ibu? Semuanya kita buat, kita style. Itu aneh banget. Dan kita buat ini minggu demi minggu demi minggu. Kalau saudara mau tahu ya, yang apa yang saya omongkan ini. Coba saudara renungkan, beda enggak style saudara menyembah Tuhan di hari ini dengan yang kemarin waktu di kamar sendirian. Stylenya beda enggak? Kalau yang di sini, tangannya mesti sekitar gini nih. Kalau pas worship, kalau di kamar, bodo amat, bisa sambil peluk guling. Benar gak sih? Tapi kalau di gereja saudara atur semua. Jadi gedung gereja dan atmosfernya berpotensi mengubah kita. Nah, mari kita lihat sekarang ayat yang mengenai penyembahan itu adalah sebuah pelayanan. Saya ambil dari Injil Matius 6
ayatnya yang ke-24. Ada dua terjemahan yang saya tampilkan nanti. Yang pertama adalah dari yang biasa kita baca, terjemahan baru. Tak seorang pun dapat mengabdi. Nah saudara garis bawahi kata mengabdi. Kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ini prinsip. Enggak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Cuek kepada yang lain. Kamu tidak dapat. Kalau Alkitab bilang kita tidak dapat, percayalah pasti tidak dapat. Mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Percayalah pagi hari ini saya nggak ngomong tentang uang. Oke, karena begitu dengar kata mamon perpuluhan. Oke, sekarang saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Sedikit berbeda, ditambahkan ada beberapa kata. Ibaratnya begini. Kalau seseorang mempunyai dua majikan, terjemahan baru bilang dua tuan. Tidak mungkin, dia bilang impossible. Tidak mungkin dia melayani. Nah dia pakai kata melayani sekarang. Kalau di atas pakai kata mengabdi, ini pakai kata melayani keduanya dengan baik. Karena kenapa? Dia pasti akan mengasihi dan setia majikan yang satu. Tetapi membenci dan masa bodoh, cuek terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa, garis bawahi lagi kata hamba, menjadi hamba Allah sekaligus hamba uang. Oke, terjemahan baru bilang kata mengabdi, saudara simpan kata itu. Kedua di terjemahan sederhana Indonesia bilang ada kata melayani. Kemudian muncul lagi kata mengasihi dan setia. Oke, kemudian yang paling akhir lagi kalimatnya ditutup dengan kata menjadi hamba atau menghambakan diri. Artinya kata melayani itu berkaitan dengan mengasihi dan setia. Dan mengasihi dan setia itu pasti ada hubungannya dengan menghambakan atau menjadi hamba. Sampai sejauh ini saudara bisa ikuti saya? Amin. Berarti saya bisa simpulkan kalau penyembahan itu adalah sebuah pelayanan, maka penyembahan tidak bisa dipisahkan dari apa? Perhambaan. Penyembahan tidak bisa dipisahkan dari perhambaan. Sebab seseorang yang menyembah sesuatu akan memperhambakan dirinya kepada yang disembah. Setuju? Sadar atau tidak sadar, orang itu akan melayani yang disembah. Halo, jemaat Riverside. Sadar atau tidak sadar, ya sadar atau tidak sadar, orang yang menyembah sesuatu dia pasti akan melayani apa yang dia sedang sembah. Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk melayani. Amin, Riverside. Manusia adalah makhluk yang diberikan Tuhan kemampuan melayani. Hewan gak ada. Pernahkah saudara lihat buaya melayani buaya yang lain? Dia ketemu rusa yang sudah jadi bangkai kan gitu kan. Terus dia pakai bahasa buaya, saya gak tahu bahasa buaya gimana. Memanggil semua buaya yang lain, ayo semua kumpul. I will serve you guys. Oke, siapa yang mau paha? Siapa yang mau kepala? Enggak akan, dia akan makan sendiri. Setuju? Dan dia akan kalau bisa, begitu teman-teman lain yang mendekat, dia akan bawa lari. Itu makanannya dia makan sendiri. Binatang enggak punya kemampuan untuk melayani. Manusia mempunyai kemampuan melayani. Saya berikan sebuah contoh, ada dua ayat yang ini kemarin dibacakan oleh Pastor Albert. Oke? Ya, cukup panjang kemarin dia bacakan. Nah, saya ambil ayatnya yang ke-28. Ini bukti yang tersirat bahwa manusia itu mempunyai kemampuan melayani. Allah memberkati mereka. Siapa itu? Manusia yang pertama. Koma, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, loh Pak, mana ada kata manusia diciptakan melayani kehendak Allah? Dari ayat ini, begitu Tuhan ciptakan manusia, langsung Tuhan berfirman kepada mereka memberikan sebuah kehendak atau tugas. Betul gak? Ya kan? Ya itu yang paling pertama yang kita paling sering pakai untuk ayat pernikahan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Perhatikan baik. Begitu manusia diciptakan, selesai dibuat, hidup, langsung kemudian datang kehendak Allah lewat firman-Nya. You have to do this. Kalau Tuhan tidak menciptakan saudara dengan saya kemampuan untuk melayani, ayat ini gak akan muncul. Benar gak? Karena saudara tidak akan bisa memenuhinya karena kita gak ada kemampuan untuk memenuhi kehendak Allah atau melayani kehendak Allah. Saya berikan sebuah contoh lagi. Setelah dia buat manusia, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah, baca ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti Tuhan punya kehendak, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya keinginan. Manusia diciptakan, dia sudah tanamkan kemampuan to serve. Dia masukkan ke dalam Taman Eden, kemudian dia tahu dia pasti bisa melayani kehendakku, yaitu untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian ayat 16 bilang, lalu Tuhan memberikan perintah ini. Ini juga sebuah konfirmasi bahwa manusia yang punya kemampuan untuk melayani. Yaitu apa? Perintah untuk semua pohon dalam taman ini kau boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Sebuah perintah larangan diberikan kepada makhluk yang sudah punya kemampuan untuk melayani setiap perintah yang datang kepadanya. Setuju? Sehingga saudara dan saya tidak bisa pungkiri bahwa di dalam diri kita ada kemampuan untuk melayani kehendak Allah, untuk memenuhi keinginan Allah. Sebab manusia pada hakikatnya adalah hamba dari Allah. Ada amin Riverside? Dari dua contoh ayat ini saja kita bisa simpulkan manusia sejak pertama kali diciptakan adalah hamba dari Allah. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, berubah peran, berubah fokus, berubah tujuannya. Dia bukan menjadi hamba dari Allah, tetapi dia menjadi hamba untuk dirinya sendiri dan menjadi hamba kepada ciptaan yang lain. Amin Riverside. Kita menjadi hamba kepada makanan, kita menjadi hamba kepada minuman, kita menjadi hamba kepada ciptaan yang lain. Hamba pekerjaan, semuanya ciptaan. Hobi, termasuk manusia yang lain. Oke? Waktu Tuhan kasih perintah ini, saya tahu pasti nggak dijawab ayat 18, nggak ada respon daripada si Adam. Tapi kalau Adam itu Adam modern saat ini dia pasti bilang siap 86. Benar gak? Benar gak? Kalau misalnya Adam milenial sekarang ini, jangan kamu makan semua pohon yang ada di sini, bla 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 bla. Ini. Pasti ayat 18 muncul kalau dia ada milenial dia bilang, siap 86 bos. Karena dia punya kemampuan untuk apa? Melayani. Jadi kita bisa lihat bahwa penyembahan itu adalah pelayanan dan pelayanan terhadap kehendaknya Tuhan. Ya, kita taat kepada Dia. Kita melayani, kita mengasihi dan setia dan menjadi hamba-Nya. Nah, saya munculkan lagi kata yang berikut yang berhubungan dengan penyembahan. 2 Raja-Raja 17 ayat 35 sampai 36. Kata ini baik sekali untuk orang Kristen pelajari. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Perhatikan katanya muncul di sini. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah. Kata bakti muncul, penyembahan muncul. Oke? Janganlah beribadah kepadanya, janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Ayat 36.
Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan besar, dengan tangan yang terancung, kepadanya lah harus kamu apa? Berbakti. Matius 6 ayat 24 tadi muncul kata menjadi hamba. Dalam terjemahan baru bilang mengabdi. Oke? Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Saudara lihat dua ayat ini, sebelum bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, mereka berbakti juga. Tapi bukan kepada Tuhan Allah, setuju? Mereka berbakti kepada yang lain, kepada ilah-ilah yang lain. Tetapi waktu mereka dituntun keluar oleh kekuatan yang besar dengan tangan terancung, sebuah perintah datang. Teng. Selalu dengan kata bakti dan penyembahan. Sekali lagi karena manusia diciptakan dengan kemampuan untuk melayani sesuatu. Masalahnya saudara dan saya tidak pandai, tidak cakap, tidak tahu sesuatu ini yang benar yang mana. Amin. Kita pikir pekerjaan, kita pikir pelayanan, kita pikir uang, kita pikir bisnis kita pikir diri kita sendiri. Karena sekarang lagi marak berkata bahwa love yourself. Self-care, self-love. Anak muda, pernah dengar kata ini enggak? Follow your heart. Halo, lagi galau, ya kan? Temannya kirim itu Instagram atau quotes gitu. Don't use your head, follow your heart. Saudara tahu akibat dari orang yang follow your heart? Many times happen. They kill themselves. Because they follow their hearts. Anak muda ada amin? Ada amin? Kalau saudara anak muda sudah suka dengan seseorang dan dia ajak sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Dan saudara pakai kutipan ini bilang, don't use your head, follow your hearts. Jangan indahkan petuah-petuah dari orang tuamu. Ikuti saja kata hatimu. Kata hati saudara pasti apa? Slogannya Nike, do it. Betul? Do it or never. Betul? Dan di titik itu saudara tahu, no turning back. Ada amin anak muda. Ini pura-pura nih anak muda nih. Jadi kata bakti di sini muncul berhubungan dengan Matius 6 ayat 24 tadi, mengasihi dan setia dan memperhambakan dirinya kepada kita, kepada Tuhan. Saya kasih definisi kata bakti karena ini kalau saudara dengar kata bakti pasti semua yang muncul di pikiran saudara kerja bakti. Benar gak? Ya kan? Kerja bakti di perumahan, kerja bakti di gereja, kerja bakti di sekolah. Nah saya kasih arti kata kerja bakti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu bakti? Pernyataan tunduk dan hormat. Perbuatan yang menyatakan setia. Perbuatan yang menyatakan kasih, hormat, tunduk. Itu arti kata bakti. Jadi orang yang melayani tanpa ada unsur kata bakti di dalamnya, itu belum pelayanan. Karena pelayanan ada hubungannya dengan bakti. Memperhambakan terhadap sesuatu. Warning buat kita semua yang melayani di dalam gereja ini termasuk saya. Anda melayani tapi belum tentu Anda berbakti. Saya beri contoh ya. Saudara datang di sebuah kafe, waiters will serve you. Benar gak? Dia akan melayani saudara. Karena itu sudah menjadi SOP-nya dan KPI-nya dia sebagai seorang waiter, dia akan serve, dia akan melayani dengan baik. Setuju? Kalau enggak bosnya marah. Benar gak? Waiter ini pasti melayani saudara. Tetapi saya jamin, waiter itu, pelayan itu tidak akan berbakti kepada saudara. Hei, benar gak Riverside? Dia gak mungkin bilang, minta nomor telepon dong. Buat apa? Alamat rumah dong. Buat apa? Ya siapa tahu Bapak punya rumah kotor.
Saya akan datang bersih-bersih di rumah Bapak. Ya siapa tahu Bapak, Ibu nggak punya waktu bersihin tempat tidur, nanti saya ke rumah saya bersih-bersihin. Nggak akan. Seorang waiter dia cukup melayani, tidak ada unsur bakti, mengasihi dan setia, dan memperhambakan dirinya di sana. Setuju? Warning buat kita semua. Kita bukanlah waiternya Tuhan. Halo? We are not waiter of God. Kita adalah servant of God. Karena kita memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Ada amen Riverside? This is deep. Ini dalam. Ini berjalan lebih jauh. Bukan di permukaan yang cuman, tugasku kapan? Kok di rosterku namaku gak muncul jadi singer? Itu cuma pelayanan saudara. Kok gak jadi usher? Belum tentu semua orang yang melakukan pelayanan berbakti kepada Tuhan. Karena kata bakti itu diukur. Nah, kata bakti atau pengabdian kita itu bisa diukur saudara. Saudara bisa tahu orang ini dia lagi mengabdi kepada siapa. Itu diukur dengan apa? Manifestasi penggunaan waktu saudara, tenaga dan pikiran saudara, dan uang saudara. Dia lari kemana paling banyak, biasanya saudara sedang mengabdi hal tersebut. Halo jemaat Riverside. Berapa banyak saudara punya waktu dihabiskan buat sesuatu, berapa banyak tenaga dan pikiran saudara dihabiskan kepada sesuatu, dicurahkan kepada sesuatu, dan beberapa banyak uang saudara di-spend, dikeluarkan untuk sesuatu, biasanya sesuatu itulah saudara sedang mengabdi kepadanya. Setuju? Yang wanita lemari bajunya udah mau pecah belum? Halo, ya. Sebenarnya yang saudara harus beli bukan baju, saudara harus beli lemari yang baru. Ada amin? Bapak-bapak, rak sepatu sudah mau pecah belum? Berapa banyak saudara habiskan uang untuk sesuatu yang saudara tahu ini sebenarnya gak terlalu berguna dan bermanfaat, tetapi I cannot stop it. Saya gak bisa berhenti Pak. Ini kayak nagih banget Pak. Jangan-jangan saudara sedang mengabdi kepada hal itu. You can still serving God, tapi saudara sedang mengabdi dan berbakti kepada hal yang lain. Halo, apalagi kalau saudara pakai ukuran pelayanan cuma 2 jam di Riverside, oh no. How about 6 days and 22 hours yang lain? What did you do? Saudara buat apa di sana? Ada amen Riverside. Anyway, ini khotbah ini saya ngomong ke sana, tapi saya juga ngomong ke sini. Dan kita gak bisa deny, kita gak bisa menyangkal bahwa hati kita, hidup kita tahu sama tahu. Kita spend, kita habiskan, kita curahkan banyaknya buat apa. Banyak hamba Tuhan bilang, jangan kejar yang di sini, kejar yang di sana. Tetapi pada kenyataan, realitanya, fakta berbicara. Kita kejar yang di mana? Kejar yang di sini. Tanpa sadar, saudara. Bahkan di dalam pelayanan pun yang dalam notabene adalah rohani, kita kejar yang di sini. Ada amin Riverside? Oke, dengan kata lain, uang, tenaga, pikiran, dan waktu saudara, itu adalah harga yang saudara bayar. Nah, saudara mau tahu saudara sedang mengabdi kepada siapa atau apa? Perhatikan harga saudara itu larinya kemana. Uang saudara dan waktu saudara segala macam. Nah, saya pakai sebuah contoh menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Ini cerita saya nggak pernah bosan. I never bored to tell you this. Ya, mengenai Abraham dan Ishak, dan ayat ini atau cerita ini, perikop ini baik sekali untuk menjelaskan kepada kita untuk kita renungkan mengenai arti daripada penyembahan dan pelayanan atau pengabdian. Kita baca ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan.
Nah, sebelum kita baca ayat lebih lanjut, coba saudara erase dulu sebentar dari pikiran saudara bahwa saya pernah baca ayat ini. Itu udah dihapus dulu. Karena itu bahaya. Kalau saya pernah baca ayat ini, itu biasanya saudara udah kunci. Saudara nggak bisa lihat dari perspektif yang lain, dari sisi sudut pandang yang lain. Jadi hapus dulu, seakan-akan saudara belum pernah baca ayat ini. Oke? Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Anyway, anaknya cuma satu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Jelas, siapa yang dikorbankan? Anaknya yang tunggal Ishak. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sedikit catatan, ada muncul kata tanah Moria. Saya melakukan research sedikit di Google, saya cari tahu tanah Moria itu di mana. Ternyata tanah Moria adalah tanah yang sama di mana Yesus disalibkan. Yaitu Golgota atau Kalvari. Berarti ini tempat yang sama, ini tempat korban. Oke? Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Saya nggak tahu ini benar-benar dia bangun atau dia sebenarnya tidak tidur semalaman. Oke? Saudara paham maksud saya? Karena kenapa? Yang disuruh dikorbankan bukan HP-nya, bukan dompet ya. Bukan salah satu sertifikat tanahnya, salah satu sertifikat tanahnya ya, atau salah satu bisnisnya. Bukan. Ini adalah satu-satunya, yaitu anaknya. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya, dia pakai teman-teman ya. Beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi mereka ada 4 orang semua Bapak Ibu. Abraham, anaknya satu-satunya Ishak, dan 2 bujang pembantunya menemani. Ayat keempat, mereka jalan 3 hari. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Nah ini masuk akal banget. Kenapa mesti 3 hari Pak? Karena pada zaman itu tidak ada Gojek dan Grab. Loh benar gak sih? Iyalah kalau ada Gojek dan Grab maka akan berbunyi ketika pada jam yang ketiga. Wali 3 jam Abraham sudah sampai. Tapi karena gak ada Honda, gak ada lain-lain. Dia 3 hari. Melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Abraham memandang tempat yang disebut tanah Moria, tempat memberikan korban atau tempat pengorbanan dari jauh. Nah ayat ini waktu saya baca, saya langsung flashback dan teringat Yesus pernah bilang begini, Abraham pernah melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Saudara pernah baca ayat itu? Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 53. Yesus bilang, Abraham bapamu pernah lihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Bangsa Israel orang Yahudi marah. Gila lu, umur belum 30 tahun. Bagaimana kamu bisa bilang Abraham kamu kenal? Kamu pernah lihat dia, lihat hari-harimu. Kamu masih umur 30, Abraham sudah ribuan tahun yang lalu. Apa yang Abraham lihat di ayat keempat ini? Dia lihat di tempat itu nanti ada korban yang lain. Yang lebih baik, lebih sempurna. Dia melihat Kristus, hari-harinya Kristus dikorbankan di tanah Moria. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, jadi begitu udah dekat, gunung Morianya sudah kelihatan, di kaki gunung itu Abraham bilang kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai-keledai ini, berarti apa yang Abraham mau buat di atas gunung itu tidak boleh ada orang lain yang ikut-ikutan. Setuju? Setuju? Dia kalau zaman sekarang mungkin dia bilang, guys, you can stay here, don't follow me anymore. Stay here, this is my HP, ya ini HP-ku, ini iPhone-ku ya. Nggak ada IG story di sana, nggak ada reels di sana. Ini I'm alone with God. Oke, gitu ya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana di atas Gunung Moria. Nah, perhatikan kata ini. Kami akan sembahyang. Saya pernah
mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah bahwa kata sembahyang atau dalam bahasa Inggrisnya worship ini pertama kali muncul di Alkitab secara letterlek. Secara hurufiah kata worship muncul pertama kali Kejadian 22. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi ini sudah jelas apa yang Abraham akan naik ke atas gunung tersebut. Dia melakukan penyembahan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Dia melakukan penyembahan. Seperti yang tadi kita lakukan di 25-30 menit yang lalu. Persis penyembahan. Oke, mari sekarang kita lihat ayatnya yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulnya ke atas bahu Ishak. Wih, ini gambaran yang luar biasa. Makanya tadi Yesus bilang, Abraham telah melihat hari-hariku. Dia ambil kayu itu, pikulkan ke atas Ishak. Yesus memikul kayu itu sendirian. Dia gak suruh orang lain, tolong dong, pikulin dong. Enggak, dia pikul sendirian. Seperti Ishak memikul kayu untuk membakar dirinya. Anaknya sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, Ishak, di sini sudah ada api, kayu dan pisau, tetapi di mana anak domba untuk bakaran itu? Ini make sense. Make sense pertanyaan ini. Kenapa? Karena Ishak mungkin bukan baru sekali ini ikut Abraham mempersembahkan korban. Dia sudah tahu, ya, dia sudah tahu sistemnya penyembahan itu seperti apa. Mesti ada kambing domba untuk dipersembahkan segala macam. Tapi dia lihat kali ini sistemnya berubah, liturginya berubah. Kayu, api, pisau ada, tapi dombanya enggak ada. Dia tanya dong, Bapak, mana domba yang untuk dikorbankan itu? Dan ayat 8, sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya rasa waktu Abraham menjawab pertanyaan Ishak, dia jawab dengan hati yang sangat berat. Halo bapak-bapak dalam ruangan ini, kalau saudara posisinya sebagai saya anak cuma satu. Jadi I can feel what Abraham felt. Saya bisa merasakan persis Abraham rasanya waktu dia bilang Allah menyediakan. Itu antara pikiran berperang. Benar gak sih? Benar gak sih? Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Tidak dikatakan bahwa di sini Ishak memberontak. Ishak mengambil pisau dari tangan Abraham dan bilang, don't you ever come to me. Enggak ya, enggak ada kan? Kalau ada pasti dicatat oleh kitab Kejadian ini kan? Maka terjadilah pergumulan antara Ishak dan Abraham. Karena Ishak berkata, no, don't kill me daddy. Iya kan? Dia diam aja, saya nggak tahu ini apakah ada plot yang lain di balik itu, saya nggak tahu. Tapi saya mau bawa saudara bahwa Abraham 100% manusia. Dia darah dan daging, dia dicubit sakit. Dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kata yang muncul, menyembelih. Nah saudara tahu saya gak akan baca seterusnya karena waktu. Seterusnya adalah Ishak mati. Saya cuma tes, saudara baca Alkitab apa enggak? Kalau saudara, oh iya Pak, benar Pak, Ishak mati lah. You don't read your Bible. Oke. Jadi saudara bisa bayangin dia angkat itu dan dia mau membunuh anaknya sendiri. Nah kita perhatikan ayat ke-6. Apa yang dibawa oleh Abraham? Dia bawa apa? Kayu, dia bawa api, dia bawa pisau. Dan ini adalah atribut, alat untuk dia menyembah Tuhan. Setuju? Kitab Kejadian, Abraham bawa kayu, api dan pisau. Hari ini kita bawa apa? Apa alat kita? Zaman itu kayu, api, pisau. Hari ini kita bawa tama, Ibanez,
Yamaha, Yamaha MO6, Shure, mic-nya, nggak tahu ini merek apa ini, Mitsubishi. Saudara paham maksud saya? It's not about the tools, bukan kita selalu ribut dengan atributnya. Seragamnya apa sih? Ya, kita mau pakai seragam apa? Alat musiknya ganti dong, udah gak enak nih. Beli yang lebih canggih, beli yang lebih bagus. Ya, gereja itu pakai yang sekarang pakai ini Pak. Nuh lihat di Instagram nih. Langsung Pak Chandra, mau beli baru lagi. Budget dong bos. Iya kan? Tapi saudara perhatikan apa yang dibawa oleh Abraham. Penyembahan tidak akan pernah berubah saudara. Alatnya boleh berubah. Setuju? Karena kalau saya tukarkan posisi ini, untuk alatnya saya tukarkan. Abraham waktu itu bawa Yamaha. Dia bawa Ibanez, dia bawa Tama. Ishak pikul drumnya. Kita akan naik menyembah Tuhan. Dan hari ini saudara dan saya bawa kayu, api dan pisau. Akankah ada jemaat baru yang mau bergabung dengan Riverside? Halo, jemaat Tuhan. Akan? Mungkin jemaat baru yang baru hari ini hadir. Kemudian worship leadernya Ricardo bilang, mari kita menyembah Tuhan. Serempak semua kasih keluar pedang. Sets. Orang baru langsung bilang, oh my God. No. Saudara paham maksud saya? Alatnya boleh berubah tetapi saudara perhatikan baik. Ada sesuatu yang di sana yang tidak berubah sampai hari ini. Kita lihat korban yang dibawa. Abraham bawa Ishak, kita bawa apa? Kristus sudah mati buat kita Pak. Makanya hari ini kita bawa korban puji-pujian. Korban syukur, nyanyian ke hadapan Tuhan. Saudara bawa nyanyian, kita bawa korban syukur. Dan mungkin juga ada amplop yang saudara akan bilang, ini juga korban syukur buat Tuhan. Saya taruh setelah ibadah selesai, kita bawa itu paling banyak. Setuju? Tapi saudara bayangin waktu saat Abraham naik ke Gunung Moria, H-1, Abraham bergumul bukan karena alat-alatnya. Abraham gak bilang, besok mau pakai baju apa? Abraham gak bilang, Sarah tolong setrika baju. Besok saya pelayanan, saya worship leader. Saya akan khotbah. Sarah tolong masakin, saya mau sarapan. Agak banyak hari ini karena besok mau khotbah. Abraham udah gak peduli. Kenapa? Semalaman kepalanya cenut-cenut. Karena korbannya bukan korban pujian, lagu, nyanyian. Bukan amplop. Dia tahu besok ini akan terjadi apa. Dia mesti bawa Ishaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham bergumul dengan korbannya. Kita bergumul dengan seragam, dengan make up, dengan rundown, dengan pentas. Besok mau nyanyi lagu apa? Halo? Besok mau ke salon apa? Buat bikin sasak 30 cm. Kita ribut, kita bergumul dengan hal itu. Tapi coba saudara renungkan. Kira-kira Abraham bergumul dengan apa? Apa yang ada di hati dan pikiran Abraham untuk menanti besok? Bagi Abraham, penyembahan adalah penyembelihan harta kesayangannya. Bagi Abraham, penyembahan adalah penyembelihan harta kesayangannya. Apa makna penyembahan bagi saudara dan saya hari ini? Bagi Abraham hari itu, esensi penyembahan jelas. Menyembelih, membunuh harta kesayangannya, yaitu Ishak. Tadi saya tanya apakah Ishak mati? Enggak. Karena ayat berikutnya bilang begitu Abraham mau menyembelih Ishak kesayangannya. Yesus Kristus menggantikan posisi itu.
Ayat berikutnya bilang, Tuhan bilang apa? Stop. Setuju? Dan Abraham remnya pakem banget. Stop langsung. Terus Tuhan bilang stop, enough. Lihat sebelah sana, ada domba yang saya sudah siapkan. Kamu bunuh domba itu, bukan yang ini. Tetapi quotation ini atau kutipan ini bilang begini. Jangan percaya kalau ada orang yang berkata menjadi orang Kristen itu mudah. Kenapa? Menjadi orang Kristen atau menjadi Kristen Tuhan itu mengorbankan Tuhan, membuat Tuhan bayar segalanya. Including termasuk dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan itu akan menagih kamu juga, meminta kamu harga yang sama termasuk dirimu sendiri. Amin Bapak Ibu. Apakah kutipan ini membuat hati saudara bergetar? Atau saudara masih tetap berpikir bahwa enggak, Yesus kan sudah mati buat kita. Ngapain lagi saya bayar harga? Hei saudara, esensinya tetap sama. Penyembahan adalah menjadi hamba terhadap sesuatu dan melakukan kehendaknya. Dan bagi Abraham esensinya sama seperti buat kita juga hari ini. Penyembahan adalah penyembelihan harta kesayangan saudara. Pertanyaan pagi hari ini buat Bapak Ibu. Apa harta kesayangan saudara? Jangan indahkan, kita tidak ngobrol tentang kayu, api, dan pisaunya. Kita nggak ngobrol tentang alat musik yang dipakai apa, liturginya kayak apa. Tapi kita ngomong esensinya. Apa harta kesayangan di dalam diri saudara dan saya yang digambarkan sebagai Ishak. Saudara mulai cari, Ishakku apa? Apa yang aku paling sayangi menjadi harta kesayangan? Perhatikan baik, di gereja semua kita Ishaknya tidak kelihatan. Betul? Karena kita sembunyikan harta Ishak kesayangan kita. Di gereja kan semua tadi bilang, apa adanya jadi ada apanya. Kita rekayasa Ishaknya gak kelihatan. Tetapi di atas gunung Moria, Ishak Anda dan saya pasti kelihatan. Setuju? Dan gunung Moria itu berbicara kehidupan sehari-hari saudara. Saudara gak bisa pungkiri ketika saudara bekerja, bisnis, bergaul, komunitas, bergereja, berkeluarga, dalam family saudara. Itu merupakan gunung Moria saudara. Di mana saudara tahu persis, ini Ishakku, harta kesayanganku yang harus aku sembeli, aku taruh di atas altar atau mezbah itu, korbankan kepada Tuhan. Saudara bisa ikuti saya? I will finish, saya akan selesai. Worship is a service act of the heart. Worship adalah sebuah tindakan, action, aksi pelayanan dari hati. Worship atau penyembahan adalah pelayanan, tindakan pelayanan hati saudara. Bukan musik, itu bukan esensi, itu ekspresi. Amin. Esensinya adalah tindakan pelayanan hati kita. Pertanyaannya, pelayanan hati seperti apa yang saudara dan saya ingin persembahkan kepada Tuhan? Itu penting. Bukan lagu. Coba saudara bayangin bobotnya antara Abraham mempersembahkan Ishak dengan lagu, 5 lagu yang saudara nyanyikan pagi hari ini. Mana lebih berat bobotnya? Ada yang kasih survei, Pak, praise and worship-nya kepanjangan di Riverside. Padahal baru 6 lagu, 7 lagu. Pastor, saudara bayangin Abraham, apakah bobotnya sama dengan yang dilakukan?
It's not about the songs. It's not about the gestures. Bukan masalah, kita harus tunduk seberapa tunduk sih kalau menyembah Tuhan? Enggak. Tetapi di sini dikatakan bahwa intinya tetap sama. Apa yang saudara mau bawa ke mezbah Tuhan untuk disembelih yang menjadi Ishak atau harta kesayangan saudara. Kita tidak dapat mengasihi dan setia terhadap dua objek sekaligus. Karena Matius 6 ayat 24 bilang tidak mungkin. Alkitab sudah membuktikan ya, siapa tuh? Rahel dan Lea, Yakub. Ya, pasti lebih sayang yang mana? Karena manusia punya hati tidak bisa mengasihi kedua objek dengan sama besarnya. Setuju? Nah, saya nggak tahu apakah itu mungkin juga karena Tuhan tahu seperti itu. Dia kasih firman tidak boleh beristri dua. Nggak tahu ya. Jadi kita nggak akan bisa mengasihi satu, kita akan cenderung mengasihi yang satu lebih besar dari yang lain. Karena takaran kasih kita tidak bisa seimbang dan akan selalu lebih condong kepada satu yang paling kita cintai. Ada amin Riverside? Kalau saudara nggak bilang amin, saudara akan dikategorikan orang munafik. Karena pasti itu mekanisme kerja hati manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa kasih kita, Matius 6 ayat 24 bilang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya saya bisa mengabdi kepada satu Tuhan, you have to kill another one. Loh, benar gak sih? Saudara harus bunuh yang satu. Kalau enggak, tidak mungkin bisa kasih saudara dan saya seimbang dua-duanya dapat, enggak ada. Di dalam Tuhan tidak ada gray area. Enggak ada tengah-tengah Pak. Enggak bisa play safe. Enggak bisa main aman. Setuju? Dia harus suruh saudara pilih. Hati saudara pasti condong kepada yang satu. Tapi mengindahkan cuek kepada yang lain. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus ikuti jejak Abraham. Tapi kan Kristus sudah mati buat kita. Betul. Kristus sudah mati, domba itu terikat di semak belukar, diambil dan dipersembahkan sebagai korban buat kita. Amin. Lewat korban itu saudara dan saya mendapat kemampuan untuk kita sendiri naik ke atas altar itu dan kita tidur di sana. Bunuh aku. Kayaknya khotbah ini serem banget Pak. That's the way it is. Seperti itu. Karena saudara dan saya tidak mungkin bisa punya dua Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan yang satu ini siapa? Disitulah ego saudara, ketamakan kita, hawa nafsu kita, kesombongan kita, kebanggaan kita. Ada amin jemaat Riverside. Saya turun dari situ kalau ada orang jemaat yang bilang, Pak khotbah bagus, kepala saya jadi gede. Otomatis. Enggak mungkin saya bilang, jangan. Enggak bisa. Pasti. Kepala gede, celana sobek. Enggak tahu dah hubungannya apa tuh. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Penyembelihan daging, penyangkalan. Makanya Yesus bilang, pikul salibmu dan ikut aku. Coba saudara renungkan tadi lagu yang saudara nyanyikan. Take me higher and deeper. Bagaimana saudara bisa higher and deeper sementara meanwhile saudara sedang serving to lords, dua Tuhan. Saudara bisa higher and deeper? Saya kasih tahu rahasianya. Percuma saudara dan saya nyanyi take me higher and deeper more and more tanpa ada penyembelihan. Saudara nggak mungkin bisa naik lebih tinggi dan turun lebih dalam tanpa ada sesuatu yang disembelih, dibunuh, disangkal dan disalibkan di sana. Amin. Ini bukan lagu yang canggih yang kita buat supaya kita terbawa, terhanyut dalam suasana. Ini masalah pelayanan hati saudara. Karena Alkitab sudah bilang impossible kita bisa mengasihi dua Tuhan atau melayani dua Tuhan sekaligus. Dan penyembelihan, penyangkalan diri, pikul salib ini bukan terjadi di sini. Sekali lagi, tidak terjadi di sini. Karena kenapa? Apa adanya menjadi ada apanya. Ini terjadi di luar dari sini,
di rumah saudara dari Monday to Saturday, saudara watch, saudara perhatikan apa yang saudara ingin sembelih, sangkal, dan salibkan di sini. Saya tutup dengan kalimat ini. Perhambaan kepada Tuhan dimulai dari penyembelihan kedagingan dan penyangkalan diri. Amin. Saudara dan saya nggak mungkin bisa bilang, aku hambanya Tuhan, tanpa ada penyembelihan dan penyangkalan diri kita. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara.